Saudara-saudara, 1600 tahun yang lalu, seorang pemuda yang terbaik dan salah seorang paling pintar di dalam sepanjang sejarah manusia yang bernama Agustinus. Dia mengatakan satu kalimat, I just want to know two things in all my life. The first, I want to know God. Second, I want to know human soul. Lalu orang tanya kepada dia, you just want to know two things? Do you need to know other things besides these two? No. Absolutely no. I just want to know God and to know my own soul. Nothing else. Absolutely nothing else. Agustinus berkata, saya ingin mengenal Tuhan. Dan selain itu saya ingin mengenal diriku dan jiwaku. Hanya dua? Iya. Selain ini tidak ada. Mutlak tidak ada. Saya mau mengenal Tuhan. Saya mau mengenal diri. Mengapa kita harus mengetahui Allah? Karena memang Tuhan Allah menciptakan manusia untuk mengenal Dia. Kalau engkau tidak bisa mengenal Dia, engkau harus mencari. Allah memberikan kepada kita batasan umur. Allah memberikan kita batasan wilayah. Space and time becomes two container to limit us. And to limit us, limit our freedom. Allah telah menciptakan kepada kita waktu dan tempat menjadi dua wadah yang mengurung kita. Sehingga manusia tidak mungkin mempunyai kebebasan di luar tempat. Manusia tidak mungkin mempunyai kebebasan di luar waktu. Waktu dan tempat menjadi kurun untuk membatas kita dan membatas hidup kita, membatas ekstensi kita, juga membatas kebebasan kita.
Lalu Tuhan berkata, ditetapkan waktunya, berapa umur, dan diberikan wilayahnya berapa besar, supaya mereka mencari Tuhan. Mereka harus mencari Tuhan, supaya mereka boleh mengerti Tuhan dengan cara membayangkan, cara meraba-raba. Itulah motivasi agama. Agama-agama adalah melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan oleh Tuhan, berusaha coba mau mencari Allah. Tapi sebenarnya agama tidak pernah mencari Allah. Karena Allah berkata di dalam Mazmur 14 dan di dalam Roma pasal 3, 10-12, saya lihat dari surga ke atas bumi, ada yang mencari aku atau tidak. Saya mau mencari dari surga, ada yang mengerti kebenaran atau tidak. Saya mencari dari surga, adakah yang melakukan kebajikan atau tidak. 3 pertanyaan. Is there anybody who's seeking after me? Is there any person in the world understand the truth? Is there any person in the world that practice the goodness? Seorang pun tidak ada. Jawaban Tuhan Allah adalah, di dunia tidak ada satu orang mencari Dia. Tidak ada satu manusia mengenal kebenaran. Tidak ada satu orang melakukan kebajikan. Semua telah berdosa, semua telah menyeleweng, semua telah tersesat, semua berjalan di dalam perjalanan diri mereka masing-masing. We all have gone astray. All we like sheep. We everybody turn to our own way. Semua jalan sendiri, saudara-saudara. Tetapi pada waktu Roh Kudus bekerja, baru mungkin sesuatu putaran itu terjadi, yaitu Roh Kudus membawa engkau kembali supaya engkau mencari Tuhan. Pada waktu itu engkau akan mengatakan kalimat seperti Augustinus. I just want to know God and know human soul. I want to know who is God. Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Allah itu bersifat bagaimana? Saudara-saudara, banyak orang cari Alkitab bukan mau cari Allah, mau cari janji Allah dan berkat Allah itu apa? Oh, ayat ini kalau percaya Tuhan nanti akan diberikan apa? Berkat apa? Yang dicari bukan Tuhan, yang dicari adalah anugerah, yang dicari adalah berkat. Itu sebab agama bukan mencari Tuhan. Agama mencari hadiah dari Tuhan, mencari benefit dari Tuhan, mencari keuntungan dari Tuhan. Mereka dengan pura-pura bertopeng agama, kelihatan beribadah sekali, tapi hati mereka rakus, hati mereka sangat egois. Hati mereka hanya mementingkan diri sendiri. Kalau engkau melihat orang berdoa, engkau kelihatan, wah ini orang betul-betul dekat sama Tuhan. Coba dengar apa yang didoakan, baru tahu dia mau memperalat Tuhan untuk menjadi sesuatu keuntungan bagi diri dia sendiri. Dia berdoa untuk menjadikan keinginan diri didengar oleh Tuhan. Seperti berdoa dekat Tuhan, tetapi bukan. Di belakang jubah agama tersimpan egoisme, tersimpan segala dosa yang ditutup-tutupi dengan keadaan agama. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya, maukah engkau belajar seperti motivasi yang diberikan oleh Alkitab? Carilah Tuhanmu. Carilah mengerti siapa Tuhan. Do you want to know God? Engkau mau mengenal Tuhan? Tuhan yang sejati atau Tuhan yang bagaimana? Tuhan sejati tidak di dalam agama. Agama tidak bisa membawa manusia mengenal Tuhan. Tetapi orang yang salah mengerti agama akan menjadi orang paling jahat di dunia. Sekarang engkau melihat di seluruh dunia, siapa yang paling berani membunuh manusia yang lain? Bukan ateis, bukan komunis, tapi mereka beragama. Mereka bertuhan katanya. Mereka betul-betul taatkan Tuhan? Tidak. Mereka menjalankan segala sesuatu yang berlawanan dengan agama. Berlawanan dengan agama yang mereka anuti. Berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Agama itu bahaya sekali. Saudara-saudara, you do not know religion. You need not to know more about religion, but you need to know God. Bukan mau mengerti agama. Mau mengerti agama, cari di buku, hafal, lalu engkau mendapatkan angka yang tinggi. Banyak orang belajar di SMP, SMA. Pelajaran agama dapat 10, tapi imannya 0. Banyak orang gereja
bersifat agama pengertiannya 10, tapi moral imannya 0. Yang berkata aku dekat dengan Tuhan, dia sebenarnya lebih dekat dengan setan. Yang katanya aku baca kitab suci, perjalanan kehidupannya, kelakuannya sama sekali berlawanan dengan kitab suci. Saudara-saudara, jangan kita menipu sendiri. Kalau engkau sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, maka engkau harus mengetahui dirimu buta adanya. Seorang pemuda 2000 tahun yang lalu, dia kira dia sudah beragama. Dia kira dia sudah menghafal Taurat. Dia kira dia paling mengerti dari orang lain. Karena dia pemuda yang paling hebat. Pemuda yang paling hafal. Pemuda yang paling mahir di dalam Taurat. Lalu dia mau pergi membunuh orang Kristen. Dia mendapatkan surat daripada imam besar. Dia menuju kota Damaskus. Di tengah-tengah jalan Tuhan menjatuhkan dia. Setelah dia jatuh terpelanting dengan kesakitan yang luar biasa. Dia tahu ini bukan kuasa manusia. Ini kuasa Allah. Maka dia bertanya, oh Tuhan, siapakah engkau? Menanya Tuhan dan sudah tahu itu Tuhan. Kenapa pertanyaan adalah, siapakah engkau? Oh God, who are you? You call him God and you still ask who are you? Sudah memanggil Tuhan, tetapi tetap menanya siapakah engkau. Berarti dia tidak mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara teologis. Dia mengenal Tuhan secara agama. Dia mengenal Tuhan secara kognitif. Dia mengenal Tuhan secara hafal. Tapi tidak mengenal Tuhan secara batinnya. Dia belum pernah mengenal Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan, dia mengatakan, oh you are God, I know you already. But dia mengatakan, oh God, who are you? Oh Lord, who are you? Tuhan siapakah engkau? Di dalam pikiran dia Tuhan itu Yehovah. Dia pikiran dia Tuhan itu yang memberikan Taurat. Di mana dia telah mempelajari seumur hidup dari umur 5 masuk ke dalam rumah sembahyang orang Yahudi yang namanya sinagogi. Dia telah menghafal kitab suci, menghafal Taurat, menghafal Musa, menghafal Mazmur, menghafal semua nabi. Dia sudah menjadi orang paling mahir. Apalagi dia sekolah di bawah seorang profesor yang terbesar yang namanya adalah Gamaliel. Sudah dari Profesor Gamaliel mendapatkan bahan pelajaran agama, Taurat, kitab suci, perjanjian lama begitu tuntas. Maka dia setiap kali ujian mungkin mendapat angka 9,9, 9,5 atau 10. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjatuhkan dia. Dia baru sadar itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Dia tidak tahu. Lord, who are you? Peristiwa ini membuktikan kolapsnya agama. Peristiwa ini membuktikan pengertian agama itu kosong. Karena tidak memberikan pengertian sejati di dalam batin seseorang yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Ini pasti Tuhan. Terang begitu besar. Kuasa menjatuhkan saya. Tak mungkin dari manusia. Tak ada manusia mempunyai kekuatan seperti ini. Tak ada manusia memberi cahaya seperti ini. Cahaya ini lebih besar dari cahaya matahari. Tak mungkin ini dari cahaya manusia. Ini pasti cahaya Tuhan. Mungkinkah manusia mempunyai cahaya lebih besar daripada matahari? Itu tak mungkin. Ini siang-siang bolong. Ini cahaya matahari begitu besar. Tetapi tengah-tengah perjalanan saya sebelum sampai Damaskus, saya diberikan pencerahan yang jauh lebih besar cahaya dari matahari sampai saya jatuh. Ini Tuhan. Oh Tuhan, siapakah engkau? Tuhan menjawab, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Cilaka. Tuhan itu Yesus. Tak mungkin. Tanya orang, Tuhan itu Yesus. Tak mungkin. Tanya orang ahli sejarah, Yesus itu Tuhan. Tak mungkin. Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus Kristus baru bisa mengatakan Jesus is Lord. Hanya mereka digerakkan Roh Kudus, akhirnya mereka bisa membicarakan Jesus is Lord. Except being moved by Holy Spirit, no one can call Jesus as Lord. Yesus adalah Tuhan? Bukan. Tuhan adalah Yesus? Tak mungkin. Mustahil Tuhan itu menjadi manusia. Yesus itu manusia. Tuhan itu bukan manusia. Yang bukan manusia bukan manusia. Yang manusia bukan Tuhan.
Tuhan bukan manusia, manusia bukan Tuhan. Maka saya melayani Tuhan, tapi saya melawan Yesus. Mengapa membakar gereja? Orang yang membakar gereja kira dia melayani Tuhan, tapi dia membakar gereja karena dia gereja atau gerejanya manusia yang namanya Yesus. Selalu paradoks semacam ini tak habis-habis terjadi di dalam sejarah. Dan Paulus pada waktu itu mengatakan, siapakah engkau ya Tuhan? Dia harus mengaku ini Tuhan. Dia tidak bisa menolak ini Tuhan. Dia mempunyai konfirmasi hati ini Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu adalah Yesus baru dimengerti oleh dia. I am Jesus whom you persecute. Aku ada Yesus yang kau aniaya. Kau sedang menganiaya aku. Oh, dia tidak bisa menjawab. Dia tercengang, dia sadar. Tapi dia menjadi buta. Saudara-saudara, saat itu Paulus menjadi buta. Karena Tuhan telah membutakan dia dengan cahaya yang paling besar itu. Baru dia tahu dia adalah yang melawan Tuhan. Jangan-jangan engkau majelis yang menganggap diri mengenal Tuhan, tapi rohanimu sedang menganiaya Yesus Kristus. Jangan-jangan engkau menjadi seorang penginjil, seorang pendeta, katanya melayani Tuhan, tapi menganiaya orang Kristen. Engkau menganiaya Kristus. Paulus sadar dengan kaget luar biasa. Ternyata Yesus yang aku aniaya bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan Allah. Saudara-saudara, mulai hari itu Paulus menyesal sekali. Dia masuk ke dalam kota Damaskus, menjadi orang buta beberapa hari. Sampai Tuhan kirim seorang namanya Ananias, berkata kepada dia, "Hei Saulus, Yesus yang menyatakan diri kepada engkau di tengah jalan, kirim aku datang supaya mentumpangin tangan, supaya engkau boleh melihat dan supaya engkau boleh menerima Roh Kudus." Ananias tumpang tangan atas dia. Maka seperti ada sisi yang turun daripada matanya. Dia baru terbuka. Dan Paulus dipenuhi Roh Kudus. Tuhan berkata, engkau sekarang yang sudah berontak kepada saya mau pakai engkau, kirim engkau kepada tempat-tempat orang-orang kafir. Tempat-tempat orang kafir yang belum mengenal aku, engkau akan mengabari Injil kepada mereka. Aku memakai engkau. Saudara-saudara, orang yang berontak bisa dipakai Tuhan, bisa. Berontak akhirnya Tuhan yang memutar balikan dia. Tuhan memutar balikan Paulus. Tuhan memutar balikan Agustinus. Ini semua orang pernah berontak kepada Tuhan. Tetapi pemberontakan mereka tidak berhasil. Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dari kuasa kita berontak, kita melawan dia. Kuasa Tuhan membalikkan kita dan mentaklukkan kita. Supaya kita menjadi orang yang harus menjalankan kehendak Tuhan. Lalu Paulus membicarakan tentang ketuhanan di dalam buku-buku yang banyak sekali. Sekarang saya akan mengutarakan beberapa hal yang penting tentang mengenal Tuhan. Saudara mau mengenal Tuhan? Mau. Mengenal Tuhan mengenal apa? Mengenal berkatnya. Mengenal akan hadiahnya. Mengenal akan segala janji-janji untuk membuat kita kaya. Bukan. To know God is to know Jesus Christ. Mengenal Allah harus mengenal Yesus Kristus. Karena di dalam mengerti Yesus Kristus, kita mengetahui siapa yang diwakili oleh Kristus. Yesus Kristus berkata dalam Injil Yohanes, engkau yang melihat aku bukan melihat aku, engkau melihat dia yang mengutus aku. Yesus berkata di Yohanes, engkau percaya kepada aku bukan percaya kepada aku, engkau percaya kepada dia yang mengutus aku. To know God, you should know Jesus Christ. And when you see Christ, you are seeing the one who sent Christ to you. You believe in Jesus Christ, you believe in the one who sent Jesus Christ to you. Yesus berkata, di luar aku tidak ada orang mengenal Allah. Karena engkau melihat aku, bukan melihat aku tapi melihat Allah yang mengutus aku. Engkau mempercayai kepada aku, engkau bukan beriman kepadaku, engkau beriman kepada dia yang mengutus aku. Aku adalah cahaya. Aku adalah kemuliaan Kristus. Kemuliaan Tuhan Allah melalui Kristus memancarkan hati kita masing-masing. Christ reflects the glory of God. Christ represents the presence of God. Christ manifests the greatness of God. Di dalam Kristus kita mengenal Allah. Tanpa Kristus tidak ada orang mengenal Allah.
We know God in Christ. We know God in His begotten Son. Saudara-saudara, kita mengenal Allah melalui Kristus, Anak yang tunggal. Di luar Kristus tidak pengenalan terhadap Allah yang sejati. Karena Allah telah menyatakan diri melalui Kristus yang inkarnasi. Itu sebab Alkitab mengatakan Yesus adalah kemuliaan Allah yang kelihatan, mewakili Dia yang tidak kelihatan. The visible glory and the visible light of God, which is invisible. The invisible God has sent His Son to manifest His glory. Allah yang tidak bisa dilihat, Allah yang berada di dunia roh, Allah yang tidak bisa dinampak oleh mata manusia, telah menyatakan Yesus menjadi sesuatu peta teladan yang kelihatan, mewakili Tuhan yang tidak kelihatan. The visible glory, the visible light of the invisible God, that is Jesus Christ. Saudara-saudara, pada waktu kita membaca kitab suci, mari kita ingat apa yang dikatakan Yesus, apa yang dinyatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus. Dari perkataan, dari pernyataan, dari perkelakuan, dari kemujizat yang dilakukan. Engkau pelan-pelan menangkap apa yang dinyatakan Yesus. Itulah pengertian tentang ilahi yang sejati. Pertama, Yesus Kristus menyatakan cinta kasih Allah. Jesus Christ manifests the love of God. In Christ you see the love of God. Tidak ada orang mempunyai cinta kasih lebih besar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus mencintai orang berdosa terbesar, tapi Dia menolak dosa terkecil. Yesus mengasihani orang berdosa terbesar, dan Dia menolak semua kejahatan yang paling kecil. Tidak ada seorang yang datang kepada Yesus Kristus ditolak. Barang siapa yang datang kepada Yesus dengan seluruh rendah hati, segenap jiwa kepada Dia, Yesus menerima. Yesus membawa kita kembali kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, sebelum Yesus menghembuskan napas terakhir di atas kayu salib, Dia mendengar doa seorang perampok yang berkata, "Ya Yesus, waktu Engkau kembali dengan mendapatkan kerajaan-Mu, datang lagi dunia, jangan melupakan aku. Tolong ingat aku." Apakah Yesus menjawab, "Kurang ajar, kamu perampok. Jangan ingin apa-apa baik dari saya. Engkau harus masuk neraka." Yesus tidak mentegur. Yesus tidak memarahi dia. Yesus berkata, "Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama dengan saya akan berada, berjamu di dalam kerajaan Allah." You will be with me in the kingdom of God. Even today, not that day. Orang itu mengatakan, hari itu jangan lupa aku. Yesus bilang, hari ini aku beserta engkau. Orang itu mengatakan, ingatlah aku. Yesus bilang, bukan ingat, berjamu dengan engkau. Ini cinta kasih ajaib. Cinta kasih yang kekal. Cinta kasih yang tidak ada tarafnya. Cinta kasih yang tidak terbatas. Cinta kasih yang terbesar. Saudara-saudara, to know God, you should know Christ. And to know Christ, you know His love. Engkau mengasihi, engkau melihat cinta kasih Yesus Kristus. Makin mengerti cinta kasih Yesus Kristus, engkau makin mengenal Tuhan Allah. Saya tidak mengerti mengapa engkau menjadi orang Kristen masih benci orang lain. Mengapa engkau menjadi orang Kristen masih dendam di dalam hatimu. Mengapa engkau menjadi orang Kristen tidak bisa mengampuni dosa orang lain? Karena engkau tidak mengenal cinta Tuhan. Engkau tidak mengenal kasih Kristus. Engkau belum dijamah oleh tangan Dia. Sehingga engkau tidak mengenal siapa Tuhan. I want to know God. Aku mau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan melalui cinta kasih-Nya. Dan cinta kasih itu melanda hatimu. Cinta kasih memenuhi jiwamu. Engkau mulai mengalirkan cinta kasih kepada orang lain. Saudara-saudara, gampang tidak mencintai orang lain? Tidak gampang. Tetapi kalau engkau sudah mempunyai pengenalan kepada Tuhan, cinta kasih itu akan dimiliki oleh engkau, akan masuk memenuhi engkau, lalu mengalir keluar dari engkau, menjadi berkat kepada orang lain. Saudara-saudara, mengenal Tuhan. Pertama, mengenal cinta kasih Tuhan. Kedua, to know God,
means to know the holiness of God. Mengenal Tuhan berarti mengenal kesucian Tuhan. Allah kita adalah Allah yang suci. Allah yang bukan suci, bukan Allah kita. Di dalam seluruh kitab suci kita melihat Allah menyatakan kesucian Dia yang tanpa berkompromi. Kesucian Allah, kesucian yang mutlak, kesucian yang sempurna, kesucian yang tidak bisa ditawarkan. Dan Tuhan berkata, in all your doings you should be holy, because I, the God who called you upon me, is the God of holiness. Aku adalah Allah yang suci. Itu sebab aku memanggil engkau supaya kamu berbuat segala sesuatu di dalam kesucian. Karena aku Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang suci. Pada waktu Tuhan Allah berkata kepada Musa di padang belantara, Musa melihat ada duri yang dibakar, tetapi apinya begitu hebat, tapi durinya tidak rusak. Dia tercengang, dia tertarik, dia terpersona. Maka dia datang jalan makin mendekati duri yang terbakar itu. Pada waktu dia sudah dekat duri itu, Tuhan mengatakan, copotlah sepatumu. Karena tanah yang kau injak ini adalah tanah yang suci. Itu Qadesh, istilah suci pertama kali dimunculkan di dalam kitab suci. Aku adalah Allah yang suci. Engkau copot sepatumu. Engkau hargailah kesucianku. Saudara-saudara kita, banyak orang Kristen tidak mau mengenal kesucian Allah. Cuma mau mengenal anugerah Allah. Mau mengenal hadiah dari Allah. Mau mengenal bagaimana memanipulasi lalu menerima berkat dari Tuhan Allah. Tidak menghiraukan kesucian dari Tuhan Allah. Itu adalah sebab pikiran kita penuh dengan kenajisan. Tangan kita penuh dengan kenajisan. Tubuh kita penuh dengan kenajisan. Kita berkata kotor. Kita berseks kotor. Kita bertangan kotor, kita berpikiran kotor, kita mempunyai motivasi yang kotor. Sampai kapankah engkau hidup dalam kenajisan seperti ini? Tuhan adalah Tuhan yang suci, maka yang tidak suci tidak boleh dekat dengan Dia. Yang tidak suci tidak bisa masuk ke ruangan kekudusan dari Tuhan Allah. Siapakah yang dapat berada di bukit suci dari Tuhan? Siapa yang bisa berada, bergaul dengan Tuhan yang suci? Kecuali mereka yang hatinya bersih. Mereka yang tangannya suci. Saudara-saudara, apakah engkau melayani Tuhan dengan tangan yang suci? Apakah engkau berkhotbah dengan mulut yang suci? Pada waktu Yesaya melihat Tuhan Allah berada di dalam bait Allah, dari semayamnya tempat tertinggi, kemudian turun ke seluruh muka bumi. Dan dia mendengar ada suara suci, suci, suci. Para kerub, para serafim memuji dia. Holy, holy, holy. Lalu dia mengatakan, aku cilakalah. Karena aku adalah orang yang bibirnya tidak suci. Dan hidup di tengah-tengah orang yang najis di dunia ini. Tuhan langsung suruh seorang malaikat dengan arang yang merah turun dari tatanya untuk membersihkan mulutnya supaya dia boleh menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita mau menjadi hamba Tuhan, kita mau bicarakan firman kudus dari Tuhan, biar mulut kita suci, hati kita suci, pikiran kita suci, seluruh hidup kita suci, baru Tuhan memakai kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak main-main. Kita bukan bergumul dengan Tuhan dengan sembarangan. Tapi kita sungguh-sungguh introspeksi diri sendiri. Menjadi orang suci. Supaya layak melayani Tuhan yang suci. Kesucian Tuhan adalah kesucian yang tidak berkompromi. Kesucian Tuhan adalah kesucian akan menuntut segala kenajisan kita. Dan orang yang tidak suci tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ibrani berkata kepada kita, no one can see God if you are not holy. Nah, Yesus berkata, blessed are those who are pure-hearted because they will see God. Bersyukurlah kalau orang yang hatinya suci, karena dia akan melihat Tuhan Allah. Apakah itu suci? Suci berarti diseparasikan daripada dunia dan mengasingkan diri
membersihkan diri dengan hati yang seniat untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, simplicity of our heart. Satu kemurnian, ketulusan hati. Itu ketulusan sama kesucian itu menjadi satu. Kebersihan sama kesatuan itu menjadi satu. Saya hanya satu arah, hanya satu niat. Aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Aku hidup untuk berkenan kepada Dia. Di luar itu tidak ada sesuatu motivasi yang lain. I just want to please God. I just want to live to be seen by Him. To take part in His holiness. Hatinya suci, hatinya bersih, hatinya hanya satu arah. Siang malam berarah kepada Tuhan. My God, when I can see you. Kapankah aku boleh berjumpa dengan Engkau? Hatimu ingin berjumpa dengan Dia, engkau hidup dalam kesucian, hidup kesucian yang murni, yang sehati, yang sungguh-sungguh tulus. Itu hidup yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, asingkan dirimu daripada dunia. Jangan mengikut menajiskan diri dengan cara-cara duniawi. Banyak manusia hidup dalam kecemaran, hidup dalam keegoisan, hidup dalam hati bercabang. Dan hati yang bercabang tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Demikian Alkitab mengatakan, jika engkau mengikut aku, konsentrasikan hatimu kepadaku. Karena satu hati yang mempunyai dua arah, dua niat, tak bisa mendapatkan apa-apa. Jika engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, engkau harus mengasingkan diri dari semua sekular dunia. Engkau harus memberhentikan diri dari segala cabang-cabang hati. Mungkinlah seorang melayani dua Tuhan. Jika engkau melayani Tuhan, jangan melayani mamon. Saya dengan mata sendiri melihat banyak pendeta yang melayani uang, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Bukan manusia tidak boleh ada uang, tapi hatimu tidak boleh ada pada uang. Saudara-saudara, saya melihat pemuda-pemudi yang menyerahkan diri, gajinya besar ditolak satu persatu menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, one heart, jiwanya hanya satu arah. Jiwanya hanya satu motivasi. Jiwanya hanya satu kemauan. Mau menyenangkan Tuhan. Mau berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mau bercabang. Minta ini, minta itu. Lalu Tuhan baru pakai. Saudara-saudara. Selama 55 tahun setengah saya hidup di dalam dunia. Saya tahu saya hidup untuk siapa. Saya hidup untuk Tuhan. Saya hidup bukan mencari uang. Kalau saya mau cari uang, caranya terlalu banyak. Kalau saya mau kaya, banyak kemungkinan kesempatan saya menjadi kaya. Dari hati untuk Tuhan itu hati diperkenan oleh Tuhan. Seluruh dunia milik Tuhan. Masakan Tuhan tidak memberikan kecukupan makan kepada kita yang mencintai Dia? Seluruh dunia milik Tuhan. Emas milik Tuhan. Perak milik Tuhan. Masakan Tuhan tidak memberikan apa yang perlu kita pakai kepada kita? Tuhan berkata, if you truly seek after me, you will surely find me. With all your hearts, you truly seek me, you will finally find me. Jikalau dengan segenap hati engkau mencari aku, akhirnya engkau pasti memperoleh aku. Mendelssohn menulis ayat ini menjadi satu lagu yang indah sekali. If with all your hearts you truly seek me, He shall surely ever find me. Jikalau sesungguhnya engkau mencari aku dengan sehati, akhirnya engkau akan menemukan saya. Apakah kita memakai agama untuk mencari uang? Apakah kita mencari uang dengan cara ibadah? Saudara-saudara, jikalau kita bukan hatinya sungguh-sungguh, hanya satu arah, hanya satu niat, hanya satu tujuan. I live to please God. I live to seek after God's glory. Kalau engkau mencari kemuliaan Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkata, pasti engkau akan menemukan saya. Tak mungkin engkau membuang saya. Tak mungkin aku membiarkan engkau terlantar. Aku akan memelihara kamu. To know God is to know the love of God. To know God is to know the holiness of God.
Mengasihi cinta, mengasihi Tuhan, mengerti cinta Tuhan, mau mengerti Tuhan, mengerti kesucian dari Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang suci, maka Tuhan tidak mau hati yang bercabang. Karena Tuhan itu Tuhan yang suci, Tuhan tidak mau motivasi yang bercampur. Karena Tuhan itu Tuhan yang suci, Tuhan mau engkau dengan sungguh-sungguh hanya satu arah, hanya satu Tuhan, hanya satu tujuan, berkenan kepada Dia. Ketiga, mengenal Tuhan berarti mengenal keadilan Tuhan. God is righteousness. Allah itu adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Itu seperti dalam diri Allah tidak ada pikiran-pikiran yang tidak benar. Di dalam diri kebenaran Allah tidak ada bibit-bibit yang tidak benar di dalamnya. Benar. Saudara-saudara sekalian, saya sangat senang jika melihat seorang kawan itu menghadapi kita dengan jujur dan tidak pura-pura. Saya hanya mau bergaul dengan mereka yang sungguh-sungguh ikhlas. Karena Allah adalah Allah yang benar. Allah mau kita menjadi orang Kristen yang benar, hidup dalam kebenaran, dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan Allah itu sendiri. Allah mau kita berada di kebenaran, live in righteousness. Saudara-saudara, kebenaran di bahasa Indonesia dua arti. Arti kebenaran truth, dan arti kedua kebenaran righteousness. Saudara-saudara sekalian, di Alkitab istilah righteousness dalam bahasa Greka adalah dikaiosune. Dikaiosune lain sama kebenaran truth. Di dalam kebenaran truth itu namanya adalah aletheia. Di bahasa Greka adalah aletheia dan ada dikaiosune. Dikaiosune yang saya tekankan di sini. God is righteous. Allah itu Allah yang adil. Dan Allah yang adil adalah Allah yang berada di dalam dikaiosune. Saudara-saudara, tidak memihak. Tidak pasang mata besar dan kecil. Tidak memandang bulu. Tidak mengejek dan diskriminasi yang lain. Banyak orang tidak adil. Kelihatan orang kaya ekornya goyang. Kelihatan orang miskin menjadi galak. Kelihatan orang mempunyai segala pengaruh menjadi rendah hati. Melihat orang yang biasa menjadi sombong. Tidak boleh, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang adil. Jikalau ada dosa di antara orang paling kaya, dia tegur. Jikalau ada kebajikan orang miskin, dia puji. Tuhan memberikan keadilan sepenuhnya kepada dunia ini. Dan di hadapan Tuhan tidak perbedaan kelas, tidak perbedaan lapisan masyarakat, tidak perbedaan warna kulit, tidak perbedaan kaya miskin, tidak perbedaan orang pintar dan orang bodoh. Karena Allah itu Allah yang setia dan Allah yang adil. Saudara-saudara, engkau mengenal Allah. Kalau engkau mengenal Allah, perlakukanlah pengenalan itu di dalam menghadapi semua orang. Tidak engkau membeda-bedakan orang kaya, orang miskin, orang ada, orang tidak ada, orang bijak, orang tidak bijak, orang Indonesia atau orang negara lain. Karena di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Yang kaya dan miskin sama-sama dicipta oleh Tuhan. Yang menjadi bos, yang menjadi budak sama-sama ditebus oleh Tuhan. Yang menjadi laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai peta teladan Tuhan. Keadilan, kerataan, kebenaran di kayu sude itu sifat ilahi. Dan bagaimana jika kita mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan, mengenal cinta kasih-Nya. Kita mengenal Tuhan, mengenal akan sucinya. Kita mengenal Tuhan, mengenal akan keadilannya. Lalu Dia memperlakukan semua orang dengan keadilan. Engkau menjadi manusia yang benar. Saudara-saudara, engkau memperlakukan setiap manusia dengan mengerti mereka peta teladan Allah. Jangan goyang ekor di tengah-tengah orang kaya. Jangan marah-marah kepada orang hanya karena mereka miskin. Jangan engkau menjilat-jilat kalau orang itu orang penting. Dan jangan engkau menindas-nindas kalau orang itu tidak penting. Makin engkau mengenal Tuhan, makin engkau menjadi seorang yang benar. Di kayu suni. Makin engkau mengenal Tuhan, engkau melakukan segala sifat ilahi di dalam kelakuan engkau setiap hari. Dan itu namanya mengenal Tuhan. Saudara-saudara, keempat, mengenal Tuhan itu mengenal kebajikan Tuhan.
Singkirkanlah pikiran jahat dan motivasi yang tidak baik daripada hatimu. Sehingga engkau memperlakukan setiap orang selalu niatnya bagus, selalu maksudnya baik. Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia kepada orang Israel, apa yang ku rencanakan bagimu semua berdasarkan kebajikanku. Tuhan tidak ada rencana yang jelek. Tuhan tidak ada pikiran yang jahat. Tuhan tidak ada motivasi yang kurang baik dalam memperlakukan engkau dan saya. Karena dia ada Tuhan yang baik. The God of goodness. Saudara-saudara, hati yang baik sebagai fondasi dari kelakuanmu, itu membuat engkau diperkenan oleh Tuhan. Kalau engkau mempunyai segala rencana, segala sesuatu yang kau akan kerjakan dibubui dengan rencana permulaan, motivasi yang tidak baik, engkau ada dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, to know God means to know His goodness. Allah itu baik adanya. Allah tidak pernah memberikan di dalam kelakuan kepada kita bibit-bibit kejahatan yang berada di dalam. Di dalam diri kita sama sekali tidak ada kebajikan. Paulus berkata di Roma pasal 7, in my flesh there is no goodness. No goodness at all. Even 1% goodness there's not in my heart. Hati kita tidak mempunyai 1% pun kebajikan. Tapi Tuhan berkata, di dalam hati dia tidak ada 1% yang tidak baik. Tuhan yang baik memperlakukan semua manusia dengan kebajikan, motivasi yang baik untuk memperbaiki kita. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi seperti Tuhan. Memperlakukan orang lain segala kebajikan. Tidak ada semua pikiran yang jelek. Tidak ada sikap yang tidak benar. Tidak ada motivasi yang kurang baik. Sehingga kita selalu terpapar di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan yang kasih. Mengenal Tuhan yang suci. Mengenal Tuhan yang benar. Mengenal Tuhan yang baik. Dan mengenal Tuhan yang berbijaksana. To know God is to know the wisdom of God. Our God is a wise God. Our God is a God of wisdom. God of truth. God of righteousness. God of holiness. God of goodness. He is the source of the wisdom. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan bijaksana. Dan dari dia keluar segala rencana, segala kelakuan, segala tindakan, segala sesuatu yang berbijaksana. Mari kita juga menjadi orang Kristen seperti ini. Saudara-saudara, setelah mengenal Allah semua ini, saya berkata kepada saudara, setelah engkau mengenal Tuhan Allah, maka engkau dengan sendirinya mengenal diri. Tidak ada orang yang mengenal Allah akhirnya tidak mengenal diri. Karena mengenal Allah berarti dalam melihat satu cermin yang bersih. Waktu engkau melihat cermin yang bersih, engkau melihat diri yang tidak bersih di dalamnya. When you know the holiness of God, immediately you admit and you understand you are unholy. Saudara-saudara, the more you understand the righteousness of God, the more you realize you are unrighteous. Kalau engkau mengenal cinta kasih Allah, makin melihat cinta kasih Allah, baru engkau sadar engkau tidak ada cinta kasih yang cukup. Demikian engkau waktu melihat akan kebajikan Allah, engkau baru sadar dirimu tidak baik. Saudara-saudara sekalian, mengapakah kita puas? Mengapa kita anggap diri baik? Mengapakah kita menganggap diri sudah sempurna? Karena kita belum mengenal Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan tidak mungkin mengenal diri. Orang yang tidak mengenal cinta kasih Allah tidak sadar diri dalam kebencian. Orang yang tidak mengenal kebenaran Allah tidak tahu kalau diri tidak benar. Saudara-saudara, makin dekat Tuhan, makin sadar diri kita yang tidak beres. Makin melihat kemuliaan Tuhan Allah, makin melihat diri itu penuh dengan hal yang mempermalukan. Saudara-saudara, kita menemukan diri kita dalam hal yang mempermalukan. Kita mengenal diri kita dia kurang cinta kasih karena kita melihat Tuhan. Satu kali saya di Switzerland, saya cuci pakaian, sudah cuci pakaian putih, saya bawa pergi jemur di luar. Saya mau hemat uang, saya cuci pakaian sendiri dengan rinso. Lalu sudah selesai pakaian putih saya cuci, saya gantung di luar pagar. Saudara-saudara, Switzerland selalu negara yang paling aman. Hampir tidak ada pencuri. Semua orang terpelajar, terpendidik dengan baik. Setelah saya bawa pakaian keluar,
saya melihat pakaian itu kotor, tidak putih, saya malu. Karena kalau saya gantung di situ orang lewat melihat ini orang bajunya kok tidak putih. Maka saya bawa kembali lagi, cuci lagi satu kali. Sudah cuci sampai bersih sekali. Saya bawa keluar lagi, tetap kotor. Saya bawa kembali lagi. 5 kali cuci kembali. Kenapa tetap kotor? Akhirnya saya sadar. Karena di luar gunung itu turun salju. Saljunya putih sekali. Pakaiannya sudah rinso kelihatan masih abu-abu. Tidak putih. Saya mulai mengerti satu hal. Kalau kita melihat kesucian Tuhan. Baru kita sadar. Kita berapa tidak suci. Kalau kita menganggap diri suci, menganggap diri baik. Adalah karena engkau belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. You want to know God? You truly know Him. How can you know God? You only know God through the reflection of Jesus Christ in His life on this earth. Pada waktu engkau melihat Yesus hidup di dunia, Dia memancarkan kemuliaan Tuhan Allah. Engkau baru tahu apa namanya sucinya Allah. Apa artinya keadilan Allah. Apa artinya kebajikan Allah. Apa artinya cinta kasih Allah. Maka pada waktu Dia berada di bawah kayu salib, engkau mulai sadar terlalu jauh kita dari Tuhan. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Yesus berkata, Bapakku, mengapa meninggalkan aku? Pada waktu kesucian Allah dengan membenci keberdosa, menimpakan kemarahan kepada anak yang tunggal itu. Yesus sedang menanggung dosa kita di atas kayu salib. Di sini kita membandingkan kesucian Allah, keadilan Allah, cinta kasih Allah. Pada waktu Yesus berkata, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau berserta dengan aku di dalam Firdaus. Cinta yang begitu besar, tidak menghiraukan berapa besar dosamu, dan membawa kita kembali kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya mau tanya hari ini, engkau sudah mengenal dirimu atau tidak? Kalau engkau mengenal diri, saya minta engkau ingat, karena engkau mengenal Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan engkau setelah melihat kemuliaan Tuhan, melihat lagi diri sendiri, engkau merasa malu, engkau merasa najis, engkau merasa tidak benar. Maka Tuhan berkata, sekarang bertobatlah kamu. Tinggalkan dosamu. Dengan hati yang jujur datang kepadaku. Paparkan segala dosamu. Saya akan mengampuni. Saya akan memberikan hidup yang baru kepada engkau. Bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Kiranya hari ini kita benar-benar jujur dan rendah hati. Mau membawa dosa kita kepada Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Maukah saudara? Maukah kita jujur mengaku dosa di hadapan Tuhan? Maukah kita kembali kepada Tuhan dengan tangisan, dengan sedih, dengan menyesal, dengan jujur berkata, Tuhan ampunilah saya. Kalau saya sudah begitu rusak, begitu jauh dari Engkau, biar di atas kayu salib saya mendapatkan diriku kembali lagi menjadi orang Kristen yang sejati. Tuhan berkata, aku membuka tangan menerima engkau kembali. Sekarang datanglah kepadaku. Mari kita tunduk kepala. Dan barang siapa berkata, saya mau menerima Tuhan Yesus. Saya mau bertobat. Saya mau hidup suci. Saya tidak peduli engkau Kristen atau tidak Kristen. Malam ini merasa engkau perlu kembali kepada Tuhan. Malam ini engkau mau bertobat dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Dan kita mau bertobat. Kita mau berdoa dengan ikhlas. Dengan jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala. Dan kita mulai masuk di dalam doa. Satu kalimat dengan satu kalimat. Ikut saya.
Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Pada malam ini Engkau berkata-kata kepadaku. Saya sadar Engkau adalah Allah yang suci. Engkau adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang bijak. Malam ini saya datang kepadamu, mengaku segala dosaku di dalam kenajisan, di dalam kekurang kesetiaan, di dalam tidak keadilan, di dalam tidak bajik. Saya telah jauh meninggalkan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosaku. Yesus Kristus menyelamatkan aku. Dan Roh Kudus bekerja di hatiku. Memperbarui hidupku. Memberikan hidup yang baru kepadaku. Tuhan ampunilah segala dosaku. Beri kekuatan kepadaku. Untuk sungguh-sungguh bertobat. Dan meninggalkan kejahatan, meninggalkan kebinasaan. Tuhan dengar doaku. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita semua berdoa untuk hidup kita masing-masing. Kita semua berdoa untuk hari depan, supaya Tuhan pimpin kita menjadi hidup yang lebih berarti. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Engkau sudah berkata-kata ke dalam hati kami. Engkau sudah bekerja di dalam jiwa kami. Engkau sudah menegur dan akan memberikan hidup yang baru kepada kami. Kami berdoa Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah-tengah hidup kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup menyatakan, mengutarakan sinar cahaya surgawi yang diterima oleh Yesus Kristus dan yang dimancarkan kepada dunia ini. Dengan doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.